يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد إمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حضرات الكرام وأهل العلماء tokoh masyarakat, khusus ketua DKM Masjid Jami'an Mukarramin, segenap pengurus, hadirin hadirah rahimakumullah. Semoga semuanya sehat selalu, panjang umur dan penuh dengan keberkahan. Kita baca surat Al-Fatihah, kita hadiahkan untuk pewakil masjid ini, untuk semua guru-guru kita, kedua orang tua kita, dan kepada sahibul kitab al-alim al-allamah Syekh Muhammad Fauzi Abu Zaid kana syai'an lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kami ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu ta'alluma wat ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatta ala tamassuki dan tamasuki berarti tamassuki berpegang teguh bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim
taubatan nasuha taubatan nasuha la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ila aina wasalna, sampai halaman berapa? 54 nomor 9. Baik. Halaman 54 54 ya, yang ke-9 ya. Baik. Kita orang dari yang ke-8 ya, menyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi'ulumihi wa nafahatihi wa anwarihi wa ulumihi fid dini wad dunya wal akhirah. Yang ke-8, rajjahal ulama'u al-qawla. Ini jumlahnya jumlah fi'liyah, rajjaha fil ma'di. Al-ulama'u jadi fa'il, al-qawla jadi maf'ul. Para alim ulama ya rajjah lebih memilih, mentarjihkan al-qawla pernyataan bimasru'iyati qiraati suratul Fatihah, dilegalkan, disyariatkan membaca surat Al-Fatihah fi sholatil janazati, dalam sholat jenazah. Jadi Pak, dalam sholat jenazah itu di takbir yang pertama baca Al-Fatihah, takbir yang kedua baca selawat, takbir yang ketiga baca doa lil mayyit, takbir yang keempat di sini ada silang pendapat. Ada yang ditambah lagi, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tafnibna. Ada yang sakata qalilan, diam sebentar lalu salam. Ya, gitu. Dua-duanya boleh. Yang enggak boleh yang kaki ke salat jenazah. Ya. Karena salat jenazah pahalanya besar. Baik. Li'umumi qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena umumnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? La salatan liman lam yaqra, lam jazam. Fil mudhari ujungnya asal dhamma, yaqra'u. Masukkan jazam, ambil jazam lam yaqra. Kalau nasab an yaqra'a, ya. Tidak dianggap sah salatnya bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Ya, disebut juga Fatihah, Fatihah pembuka Alkitab, Al-Qur'an. Coba Bapak buka Al-Qur'an pertama kali surat apa tuh? Al-Fatihah. Ya, ini istilah aja. Pembuka Al-Qur'an, namanya surat Al-Fatihah. Baik. Walau rawada akhbarun sahihah wa atharun wa syawahidun mustafidatun ala qiraatiha fi salatil janazah. Itu. Walau dan lau, seandainya rawada, ya, ada datang akhbar, hadis-hadis as-sahihah, yang benar, wa athar. Jadi Pak, kalau akhbar ini namanya hadis-hadis Nabi, kalau athar ini dari pernyataan-pernyataan para ya sahabat, tabi'in. Wa syawahid, dan dalil-dalil mustafidah, dalil-dalil yang penuh, yang banyak, ala qiraatiha, atas membaca surat Al-Fatihah
fi salatil janazati, dalam salat jenazah. Wa min dzalika, dan diantara itu maruwiya an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sebagaimana diriwayatkan dari Imam Jabir, sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, semoga Allah ridho kepada keduanya. Apa? Anna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam kabbara fi'il madhi. Ya, ini namanya bentuk khabar. Kalau kagak ada anna berarti khabar mubtada. Kalau ada anna berarti khabarnya anna. Jumlah fi'liyah. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kabbar, bertakbir, Allahu akbar, ya, alal mayyit, atas jenazah mayit, arba'an, sebanyak 4 kali, ya. Wa qara'a, ini ada waw nih, wawnya bukan waw atau bukan, ya, semasa kepada waw ma'iyah misalnya. Wa qara'a, ya, dan mau ada kabar ya, bisa juga wa atau. Wa qara'a, dan Nabi membaca bi ummil Quran. Lihat Pak, di atas Fatihatil Kitab. Di sini pakainya ummil Quran. Nah, ini artinya si mu'alif ini punya kelebihan dalam menyusun kata, istilah. Dia pakai Fatihal Kitab, ini ummi, ibunya Quran, induknya Quran. Nah, istilah Al-Quran itu ya yang ada berapa? 114 surat, kumpul semuanya di dalam surat Al-Fatihah. Dalam surat Al-Fatihah kumpul dalam ungkapan Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Bismillah kumpul di huruf ba, ya. Kemudian kumpul lagi di titiknya ba. Gitu. Jadi titik itu punya namanya simbol, punya makna yang dalam, ya. Jangan sembarang nama titik. Taib, titik di atas sama titik di bawah beda suaranya. Ya. Jadi dan membaca Ummul Quran. Apa maksudnya? Al-Fatihah. Ya. Kapan bacanya? Ba'da takbiratil ula. Ini ba'da dzarab. Setelah dzarab ini mudhaf ilaih, banyak kasrah. Ula jadi sifatnya takbirah, karena muannas pakai ula. Kalau muzakkar al-awwal gitu ya. Setelah takbir yang pertama. Ya, gitu. Wa ma rawahu Ibnu Majah bi sanadihi an Ummi Syarikin radhiyallahu anhuma qala, dan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanadnya dari Ummi Syarik radhiyallahu anha, semoga Allah ridho kepadanya. Ya, pada siapa? Ummi Syarik. Qalat, beliau ya berkata, amarona, ya ini fi'il madhi, amaru gitu. Amarona. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarona rasulu. Nah, jadi fa'ilnya tuh. Nanya itu jadi maf'ul bih ya. Muqaddam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami an-naqra'ah. Ya, membaca ala janazati, atas jenazah bi Fatihatil Kitab, dengan baca Al-Fatihah. Wal jumhur ala annahu la yustahabbul jahru ya bi qiraatiha. Wal jumhur itu maksudnya jumhur ulama, para ulama fikih sepakat ya ala annahu, sepakat apa? Sesungguhnya la yustahabbu al-jahru, tidak disunnahkan, tidak dianjurkan al-jahru, bacaannya bersuara keras. Baca apa? Qiraah
Al-Fatihah. Bi qiraati membaca. Hanya kemana? Kembali ke Al-Fatihah. Karena lafaz Al-Fatihah ini muannas, perempuan, maka pakai ha. Ya, kayak kita lagi doain siapa meninggal nih? Ibu-ibu, Allah maghfir laha wa amha wa afiha wa itu didomir. Ya, kita ganti orang ketiga. Kalau lelaki muzakkar berarti hu gitu ya. Taib. Paham ya? Jadi menurut jumhur ulama tidak dianjurkan membaca Al-Fatihah dengan suara yang jahar, keras ya. Bal tetapi tuqra'u. Nah, ini langsung dimajhulkan. Ya tuqra'u. Asalkan qira'a. Ini karena Fatihahnya ini muannas pakai ta. Dumma awaluhu wa futiha. Fil madi dumma awaluhu wa kusira ini tuqra'u. Dibaca surat Al-Fatihah itu ya apa mukhafatatan, pelan-pelan. Bapak-bapak tergambar ya, lagi kita sholat jenazah kan berarti pelan-pelan kan. Yang kesembilan, la khilafa bainal fuqaha'i, ya baina zarab, habis baina mudhaf ilaih. Tidak ada perselisihan pendapat di antara para fuqaha fi masyru'iyyatis salati 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi salatil janazati. Tidak ada perselisihan di antara fuqaha, faqihun faqihani faqihaini fuqaha. Jamak apa? Taksir. Ya, fi masyru'iyah, di dalam melegalkan atau mensyariatkan as-salati ala nabi, berselawat kepada Rasulullah. Fi salatil janazah, dalam salat jenazah. Gitu. Jadi emang itu legal tuh, masruh gitu. Agak baca Al-Fatihah enggak sah salatnya. Ba'da takbiratil tsaniyah, setelah takbir yang kedua. Jadi yang pertama Al-Fatihah, kedua selawat ya. Liqaulillahi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala. Ini ayat ini populer ya. Sekarang lagi dibaca terus Maulid Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat yusholluna pakai fi'il mudhari ya, senantiasa berselawat kepada Nabi Muhammad ya. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah ya, dan mengucap salamlah kepada baginda Rasul. Jadi yang afdal itu Pak ada sallallahu wa sallama, salli wa sallim. Ya, Allahumma salli wa sallim. Ya, Allahumma salli wa sallim. Sallallahu wa sallama. Ana usolli wa usallimu. Ya. Nah ini kalau selawatnya Allah punya makna silah, punya makna juga apa? Rahmat. Itu untuk baginda Rasul. Ada lagi punya nama ini ziyadatul ma'na nabi. Malaikat selawatnya mengagungkan Nabi, mohon ampun buat Nabi, bentuk syukurnya kepada Nabi. Kita selawat apa? Taat sama perintah Allah. Biar paham tuh, bahasanya sama tapi maknanya beda. Ya. Kemudian kita berselawat apa? Bentuk cintanya sama Nabi. Dua. Kita berselawat apa? Yang ketiga, nanti kelak mengharapkan ya pahala-pahala dan syafaat Nabi. Tapi orang saleh, orang arif billah ada yang keempat. Makanya dalam kitab selawat saya Pak ini ya, ini kawan-kawan kita baca juga bagus ini. Buat Maulid Nabi apa banyak dalamnya.
Salawat itu ada laha syaqqa. Ada yang lil ajri wa thawab, kita baca pasti dapat pahala, ya syafaat. Tapi orang-orang saleh bukan itu. Minta dengan keberkahan salawat itu hati kita bercahaya. Ada mawahib, ilmu khusus dari Allah. Ya, karena salawat dia bi martabati bi manzilati syekh. Karena yang banyak salawat itu nanti dibimbing, ya, diajarin. Man aktsara salata alayya nawwarallahu qalbahu. Allah sinari hatinya. Dan Allah mengatakan, Muhammad, jika ada seorang hamba yang bersalawat kepadamu, sallaitu alaih, aku akan bersalawat kepadanya. Ini ya. Wa man sallama alaik, sallamtu alaih. Dan barang siapa yang mengucap salam kepadamu, maka aku akan berikan keselamatan kepadanya. Ya. Itulah yang dilakukan baginda Rasul, mendapat kabar gembira dari malaikat Jibril, ya Muhammad, ala yasurruka anna Allah yaqul. Muhammad, tidakkah engkau bergembira bahwa Allah mengatakan, ya, jika barang siapa yang berselawat kepadamu, maka aku akan berselawat kepadanya. Barang siapa yang mengucap salam kepadamu, maka aku akan memberikan keselamatan kepadanya. Ya, wasajada lillahi syukra. Karena itu aku bersujud syukur sama Allah. Ya, ada berita yang sangat menyenangkan ini. Ya, Bapak-bapak, saya sedikit mau mengangkat di kitab saya ini ada tempat-tempat yang diwajibkan disyariatkan kita baca selawat. Kalau kagak kita baca itu ya batal, rusak ibadahnya. Yang pertama, disingkat aja, ya, itu faridatun fit tasyahhud fi shalah. Bapak-bapak kalau lagi sholat, itu terakhir ada namanya baca apa? Tasyahhud al-akhir. Itu baca apa? Salawat Ibrahimiyah. Ya, selawat ini nama lainnya selawat at-tammah. Nama ketiganya selawat tasri'iyah, syariat. Ketika datang perintah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu, datang dua sahabat bertanya, ya Rasulullah, ya, berapa banyak saya bersalat? Sebanyak-banyaknya. Nanti hikmahnya, Allah cukupi semua kebutuhan Anda dan Allah ampuni dosa-dosa Anda. Ya, begitu. Yang kedua datang lagi bertanya, ya Rasulullah, kalau mengucap salam saya bisa, assalamualaikum ya Rasulullah. Tapi bagaimana bersalawat kepadamu? Permasalahan di sini. Sebetulnya kita nggak ada yang mampu bersalawat. Maka secara teks kalau dikaji sini, kita kepada Allah, Allahumma sholli, ya Allah sholli. Kita merintahin Allah benar. Ya, gitu. Kita ada kajian khusus secara bahasa. Jadi di sana pertanyaannya, ya Rasulullah, bagaimana kami berselawat kepadamu? Itu Rasul merenung lama. Ya, lihat ke bawah merenung lama. Sampai sahabat bertanya, ya Allah, berujar. Jadi kita nggak usah nanya. Baru keluarlah selawat Ibrahimiyah. Maka jika dikatakan selawat apa yang paling afdol? Selawat Ibrahimiyah. Kenapa? Salawat Nabi, keluar dari mulut Nabi. Dan Nabi tahu, sadar, ini sahabat beda-beda tingkat kecintaannya. Selawat itu hub, cinta, doa, mengagungkan. Orang kalau cintanya dalam, maka ungkapannya akan dalam, pujiannya akan dalam. Maka selawat ada namanya selawat adadiyah, madadiyah, sanaiyah, syuhudiyah. Kalau sudah sanaiyah pujian, seperti selawatnya Nabi Musa alaihissalam. Ketika Allah beritakan bahwa kelebihan umatnya Rasulullah, dia minta sama Allah doa dijadikan umatnya baginda Rasul. Tapi kata Allah udah amarahu ayyusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, diperintah untuk membaca selawat kepada Nabi. Jadi Nabi Musa punya selawat sama Nabi.
namanya selawat akamil akamil. Dan selawat yang paling sempurna bentuk tipenya selawat sanaiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Lihat, Nabi Musa pakai sayyidina. Karena sadar Nabi adalah sayyidul anbiya wal mursalin. Ini enggak sembarangan nama itu. Sayyidul saqalain, jamalul kaunain, ya, syarafud darain, Nabi itu. Afdhal makhluqat, Nabi itu. Ya. Kemarin kita melihat Nabi karena waktu terbatas, ya susah jelasin kayak gini. Perbaru, ya. Nabi itu luar biasa. Jadi syaratnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Pujian khatamin nabiyyin. Kemudian khatamin nabiyyin wa ma'danil asrar 2. Wa mambi'il asrar 3 wa jamalal kaunaini wa sarafud daraini wa sayyidat thaqalaini al makhsusu biqaba qausaini. Itu selawat Nabi Musa alaihissalam, ya. Taib. Yang kedua, diwajibkan baca selawat kapan? Inda sima ismihi, ya. Ketika bapak-bapak mendengar nama Nabi disebutkan, itu wajib kita berselawat sama Nabi. Kalau kagak kita dianggap orang yang bakhil. Apa bakhil bahasa kelendernya? Anak kojanya. Kawaret. Pelit katanya. Ya, berselawat kepada Nabi itu fardhatun, wajib alaina atas diri kita. Kapan? Inda simasmihi. Ya, inda simasmihi, ketika kita mendengar namanya fi ayyi mawdu'in, di mana saja. Orang lagi baca Quran, ada Nabi, kita berselawat. Lagi ngajar, lagi cerita, ada nyebut nama Nabi, kita harus berselawat. Ya, karena beliau bersabda al-bakhilu alladzi man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Orang yang koret, kata bapak ini koret. Orang yang pelit, yang bakhil adalah orang yang ketika namaku disebutkan dia kagak berselawat. Oh, Pak. Ya, di Mesir itu kalau orang lagi berantem susah banget misahinnya. Karena gede-gede badan susah. Udah, yang paling tokcer, shallu ala Muhammad, berhenti dia. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Berhenti berantem lagi. Tapi di sana luar biasa kalau dengar selawat gitu ya. Jadi salawat kepada Nabi itu fardun, hukumnya fardun inda sima, ketika kita mendengar namanya disebutkan, apakah dia ada di Al-Quran, dalam pelajaran, dalam hadis, kebiasaan-kebiasaan sehari-hari ada orang nyebut nama Nabi langsung. Ya. Ketiga, diwajibkan baca salawat kapan? Fardun fil khutbah, dalam khutbah Jumat itu sudah selawat tuh rukun. Nah, kita lagi ngaji sekarang di Jamil Mahmur pas Fathul Mu'in tentang fikih sampai kepada rukun-rukun khutbah. Nah, ada pujian, ada selawat, membaca ayat, doa, ya, itu harus bahasa Arab. Baik. Ya, singkatnya jadi fardunya ketika khutbah. Gitu, dalam khutbah nikah, dalam khutbah keagamaan, khutbah Jumat, gitu ya. Kemudian yang keempat, yang terakhir, fardun fi sholatil jenazah. Ini dia. Ini saya ingat saya bawa kitab ini. Ya, as-salatu ala hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam fardun. Salawat kepada Nabi hukumnya wajib fi sholatil jenazah. Itu. Wala tasihu salatul jenazah bi ghairiha. Kagak sah salat jenazah kalau kagak baca. Ya. Nah, Bapak-bapak, salat itu banyak, jutaan bentuknya, silahnya, dan setiap kita boleh merangkai selawat jika dia menguasai kemampuan bahasa Arab, dan kalaupun ada salah-salah masih dimaafkan. Karena tujuannya adalah memuji Nabi. Gitu ya, singkatnya begitu. Kemudian ada titik-titik juga kagak boleh kita berselawat. Nih,
Terus tahu juga ada 7 titik, catat. 7 titik kagak boleh kita berselawat. Pertama, inda al-jima'. Ketika kita berhubungan suami istri. Enggak boleh selawat di situ. Ya. Udah. Ulama Islam memakruhkan. Kedua, wa hajatul insan. Ketika kita sedang buang hajat. Itu. Ya, namanya mulia, sosoknya harus mulia. Ketiga, indal bay', ketika jual beli. Keempat, wal athrah, ketika lagi kesandung. Jangan kesandung. Kita apa ya? Bacanya subhanallah. Ada istighfar dan Allahumma shalli ala bismillah masyaallah. Gitu. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian az-zibh, ketika menyembelih. Menyembelih itu lagi berkorban, jangan baca selawat. Cukup bacanya bismillahi Allahu akbar. Ar-Rahman Ar-Rahim juga enggak dibawa tuh. Karena kagak pas dengan menyembelih Rahman Rahim. Bismillahi Allahu akbar. Blok. Pisaunya harus tajam. Kemudian wal atas. Apa atas? Bersin. Bangkis bersin. Bersin ya. Gitu ya. Hajim gitu ya. Oh ya. Ada berapa? Ada 7. Nah, ini ada ulama yang berbeda. 3 titik terakhir itu berbeda pendapat. Ya. Apa? Nah, ini ada yang mengatakan begini dulu sebelumnya. Syekh Yunus bin Umran, beliau melarang berselawat pada tempat-tempat yang al-amakin al-qadrah wal amakin an-najasah. Apa? Tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat yang banyak juga ada najis. Nah, ya. Itu ulama mengatakan dilarang kita berselawat di tempat-tempat yang kotor dan tempat-tempat yang najis. Karena saking mulianya. Tapi dalam keterangan lain, ya berarti ini pengecualian. Ma min buqatin yaksuru fiha salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa tasiru raudatan min riyadil jannah. Tidaklah sebuah tempat yang banyak di situ dibacakan selawat, maka tempat itu menjadi taman-taman surga. Wa hijaban wa hifnan min azab. Dijaga daripada azab. Ya, begitu. Nah, katanya 3 hal, ada 3 yang tidak termasuk katanya. Apa tuh? Jadi ba'da an nuqila hadhihi al-ibarah, ba'da an naqala hadhihi al-ibarah siapa Sayyid Muhammad Abidin dari ulama Hanafiyah dalam kitab Durrul Mukhtar, permata yang terpilih Nabi Muhammad. Ya, syarah dari Akhirat dikatakan ada 3 hal. Ya, inna fi syarif faqala la yadhkuruhu 'inda al-'attas wala 'inda dhabh wala 'inda dhabh al-dhabiha wala 'inda ta'ajjub. Oh, ini diperkuat lagi maksudnya. Dari yang 3 dari 7 tadi, ini adalah ulama menguatkan. Jangan menyebutnya ketika atas, ketika dzabih menyembelih, dan ketika ta'ajjub. Begitu ya. Ya, paling itu yang diwajibkan atau disyariatkan dan dilarang kita berselawat. Ya. Baik. Kemudian yang berikutnya halaman 55. Anna sunnata fi sholati 'alal janazati ayyukabbiral imamu thumma yaqra bi Fatihatil kitab ba'da takbiratil ula sirran fi nafsihi. Sesungguhnya sunnah ya dalam salat jenazah imam bertakbir. Kemudian imam membaca Al-Fatihah
ba'da takbiratul ula, setelah takbir yang pertama, sirran fi nafsihi. Sunnahnya apa? Membacanya sir. Beda dengan tadi salat subuh, kita ada jahar. Ya, zuhur asar juga sir itu. Itu ada ininya, ada sejarahnya, lagi perang. Lil mayyiti. Lil mayyiti mana? Ba'da takbir ula, sirran fi nafsihi, ya, ada dalam dirinya sendiri. Tsumma, kemudian disunahkan habis baca Al-Fatihah sir, baca yusolli ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-10, ittafaqal fuqaha ala masru'iyyatid du'a. Ya. Sama jumlah-jumlah fi'liyah, para fuqaha sepakat disyariatkan, dilegalkan doa lil mayyiti, kepada mayyit. Lima warada fil khabari, sebagaimana yang datang dalam hadis-hadis, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah bersabda, apa tadi? Idza shallaitum alal mayyiti, jika Anda melaksanakan salat mayit, fa akhlisul lahu ad-du'a, maka ikhlaskanlah untuknya doa. Bahkan Pak, dalam kitab fikih al-Muqanni', saya pernah ngaji di Jeddah itu, ya, itu bab jenazah tebal banget. Dari mulai kita diinformasikan ada meninggal, itu datang dari rumah berjalan emang niat ingin salat jenazah. Ya, kenapa? Ingat, walaqad karramna bani Adam. Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan manusia, sampai udah mati dimuliakan tuh. Sampai memasuknya detail banget untuk jenazah ini, penghormatan terakhir. Sampai kita antar ke liang lahat. Setelah itu kita ngikutin semuanya, disunnahkan apa? Mandi. Bapak-bapak jangan lupa tuh. Habis urusan jenazah pulang mandi. Ya, mandi masnunah. Mandi sunnah ada 14 mandi sunnah. Baik. Faddu'a lil mayyiti ruknun 'indal Malikiyyah wal Hanabilah. Ya, sekarang hukumnya. Doa ya bagi si mayit itu merupakan rukun, ya, indal Malikiyah, menurut kalangan Maliki wal Hambaliyah. Jadi kalau kita kagak baca, ya nggak sah, karena rukun, nggak boleh tinggal. Wa fardun inda Syafi'iyah, tapi jadi kewajiban, ya, menurut kalangan Syafi'iyah. Wa sunnatun, dan sunnah indal Hanafiyah, menurut kalangan Hanafi. Nah, ini kemarin kita diskusi, kenapa ulama berbeda pendapat? Ya, padahal bersumber dari Al-Quran yang sama. Dan Rasul mengatakan perbedaan umatku adalah rahmah. Ketika di Masjid Ijabah, Nabi berdoa ada 3 hal, yang dua dikabulkan, satu kagak. Satu yang diminta agar umatnya tidak berpecah belah. Itu Nabi udah dibilangin sama Allah, jangan doa itu, karena nggak selaras dengan Al-Quran. Ya. Jadi umat kita ini terjadinya terbelah ini disebabkan karena apa? Kelemahan imannya. Gitu. Imannya lemah, maka terjadilah perpecahan. Jadi kita harus upayakan tuh ada persatuan, gimana menyatukan umat ini yang sudah terbelah-belah. Baik. Kemudian wa mimma warada min du'aihi. Nah, apa bunyi doanya? Al-Fatihah kita sudah hafal. Selawat, nah, Pak, selawat ini boleh selawat Ibrahimiyah boleh, atau selawat apa saja boleh. Ya. Selawat enggak hafal kali, ya baik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad boleh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam boleh. Ya. Atau selawat pengen ngimpi ketemu Rasulullah, bapak saya ajarin kalau mau diamalin, yang bapak-bapak udah banyak waktunya, ya, kalau malam Jumat coba diamalin, sholat hajat 2 rakaat, bacaannya habis Allahu Akbar, iftitah, Al-Fatihah, baca ayat kursi 1 kali,
Kemudian baca, tulis ya, kulhu 15 kali. Amalin tuh, coba. Rakaat yang kedua sama, Al-Fatihah, ayat kursi sekali, kulhu 15 kali. Ini sholat hajat pengen ngimpi ketemu Nabi. Karena Bapak kalau sudah ketemu Nabi itu dapat hikmah yang banyak. Ya. Dan mimpi ketemu Nabi itu hak benar. Nabi diajari di sini, dikira saya adabnya kalau dapat itu jangan jadi ria, sombong, buat ke dalam hatinya dirinya biar tambah taat kepada Allah. Kemudian habis sholat itu berzikir, baca zikir ini, namanya zikir salawat ummi, baca 1000 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi. Itu baca. Ya, tulis Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi. Ya. Selawat pertama kali di masa Rasul itu disebutkan oleh seorang sahabat di Madinah. Bunyi selawatnya itu indah sampai malaikat datang ke Madinah. Allahumma salli ala Muhammadin, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin la yabqa minas salawati syai' warham Muhammadan wa ala Muhammadin la yabqa minar rahmati syai'. Itu selawatnya sahabat. Ya, ketiga Rasul melihat malam-malam kok malaikat pada datang ke Madinah banyak banget. Ya, penuh kota Madinah. Pagi-paginya dipanggil sahabat itu, kamu baca apa semalam? Enggak ya Rasul, baca apa? Nah, itu selawatnya. Ya. Jadi itu dalil juga bahwa sejak dulu, sejak zaman Nabi sudah ada orang yang berselawat. Makanya ulama-ulama banyak selawatnya beda-beda, tergantung bentuk cintanya. Syekh Abdul Qadir Jilani punya selawat, Imam Syafi'i punya selawat adadiyah, bahkan diimpikan oleh para ulama. Ya, dan itu tertulis dalam kitab Ar-Risalah beliau ada tuh. Namanya selawat adadiyah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin adada ma dzakarhu dzakirun wa adada ma anghaflihi dzakirun. Itu selawatnya. Apa dah? Katanya belum ada seorang hamba yang berselawat dengan selawat seperti itu. Ya, makanya Allah muliakan, Allah sayangi, Allah ampuni dosa-dosanya, dan Allah nikahkan dengan bidadari surga. Ya, Pak, intinya selawatnya bagus, amalin banyak-banyak dan hadirkan cinta, hadirkan hudur, hadirkan kebesarannya. Kun fi hali dzikrika lahu, ya, ka'annaka baina yadayka muta'addiban bil ijlali wa ta'zim. Gitu. Hendaklah Anda ketika berselawat kepada Nabi, hadirkan cinta, hadirkan kebesarannya, berada seakan-akan Anda berada di depannya. Gitu ya. Wa mimma warada min du'aihi, dan di antara doa-doanya sallallahu alaihi wasallam. Doa apa ya? Doa mayit fi salatihi 'alal janazah, ya, dalam salat jenazah. Apa? Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya, wa'fu anhu wa'afihi wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsilhu bima'i wa salji wal baradin wa naqqihi minal khataaya kama yunqqa thawbul abyad minad danas wa abdilhu daran khairan min dari wa apa wa hadza wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi. Ya, waqihi artinya selamatkanlah fitnatul qabri wa adzaban nar. Ya, ini kalau mayitnya lelaki perempuan, maghfirlah. Kalau banyak, ini bapak-bapak yang berangkat haji umroh, hampir setiap waktu tuh jenazahnya banyak, ada 7, 8, 11. Bacanya Allahumma ighfir lahu warhamhum wa'afihim wa'fu.
Ya, bapak-bapak ini diamalin karena dipraktekkan. Sebentar lagi kita akan ya ada yang sholat jenazah. Sering ini ya. Saya mau nyebutin saya takut beneran. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu wa'afihi. Wah, ini uslubnya beda ya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu wa'afihi. Ya, wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Allahumma ya Allah, ighfir lahu. Ampunilah dia. Warhamhu, sayangilah dia. Wa'fu anhu, maafkanlah dia. Wa'afihi, apa namanya? Afihi itu larinya ke ya pokoknya cakepilah dia gitu ya dalam kuburannya. Wa akrim nuzulahu, wa akrim dan muliakanlah nuzulahu. Apa nuzul? Kuburan ini maksudnya tempat turunnya dia, kuburannya. Wa wasi' madkhalahu dan luaskanlah madkhalahu tempat masuknya kuburan maksudnya. Wa ghsilhu dan mandikanlah dia bima'in dengan air. Air apa? Saljin. Air yang bima'in dengan air, wasaljin wa baradin dan air salad dingin. Salad itu apa dia? Apa yang suka putih-putih itu? Yang di Eropa ada salju. Baradin dingin. Wa naqqihi dan jagalah dia ya Allah ya minal khataya dari bukan wa naqqihi dan bersihkanlah dia ya Allah minal khataya dari kesalahan-kesalahan. Kama yunaqqal thawb, kama sebagaimana yunaqqal ya dibersihkan al-thawbu al-abyadu baju yang putih minad danasi dari kotoran ya. Baju putih ada kotoran dibersihin jadi putih. Wa abdilhu dan gantilah untuknya ya Allah apa? Daron khairan, rumah yang baik. Min darihi daripada rumah di dunianya. Pak ya. Ini bapak-bapak rumahnya di sini lebarnya cuma ukuran 200 meter, di sono 1000 meter. Ya. Wa ahlan khairan min ahlihi dan juga Allah kasih kita keluarga yang lebih baik daripada keluarganya di dunia gitu. Wa zauzan khairan min zawjihi juga dikasih pasangan nanti di sana yang lebih baik lagi dari pasangannya di dunia. Waqihi dan baru sini dan beda ya naqi tadi di atas bersuci apa bersihkan ya ini waqi dan jagalah dia daripada fitnatal qabri ya apa fitnah ujian siksaan kubur wa adzaban nar dan azab neraka ya ini paling Pak ya ini sangat berguna kita ketika nanti saatnya mendoakan si mayit. Dan Nabi apa? Ma ra'aitu manzaran illa fahuwa afdhalu minhu. Aku belum pernah melihat sebuah pemandangan yang lebih menyeramkan daripada kuburan. Gitu ya. Siksa kubur amatu adzabil qabri ada 3. Namimah, ghibah dan pipisnya kagak bersih. Gitu. Jaga itu. Wa mimma warada fid du'ai lis-saghiri wal majnun. Dan diantara yang datang dalam doa untuk anak kecil, doanya lain lagi, ya. Sebab psikotnya banyak dalam sisi lain. Saya udah pernah meringkas buku juga tentang kematian. Sebelum dapat buku ini saya sudah di Al-Ma'mur saya pernah ngajiin. Saya buat dari mulai ini dengar azan terus dengar informasi sampai sayangnya belum diketik itu kalau ditulis tangan. Taib. Kemudian Allahumma ij'alhu dzakharan li waladihi. Ya, kalau mayitnya ini anak-anak Pak, doanya begini. Ya Allah, jadikanlah anak ini zakhran celengan gitu ya, untuk kedua orang tuanya.
wa faratan wa ajran, pahala ya, syafi'an, menjadi penolong, mujaban untuk kedua orang tuanya. Allahumma tsaqqil bihi mawazinihima, ya Allah beratkanlah dengan sebab anak ini nih, bocah ini nih, timbangan kedua orang tuanya gitu ya. Wa azim bihi ujurahuma, dan besarkanlah dengan sebab si bocah ini ya, si mayit maksudnya, pahala-pahala kedua orang tuanya. Wa alhiqhu bi salihi salafil mu'minin, dan gabungkanlah anak kecil ini ya bi salihi salafil mu'minin, dengan orang-orang saleh, orang-orang salaf pada sahabat ya yang mukmin. Waj'alhu, dan jadikanlah dia ya Allah si anak ini, doanya ada dua kandungan ya, buat kita orang tua dan buat si anak. Fi kafalat Ibrahim, dalam kafalahnya, tanggungannya Nabi Ibrahim gitu. Waqihi, dan apa itu di atas ya, selamatkanlah dia bi rahmatika, dengan rahmatmu ya Allah, azabal jahim, dari azab api neraka. Nah ini kayak gini nih, pelan-pelan dihafalin ya, karena kita pakai begitu. Lagi doa sehari-hari juga boleh ya. Wa yanbaghi fid du'a'i al-ikhlas, li qaulihi sallallahu alaihi wasallam kama sabaqa. Wa yanbaghi fid du'a'i al-ikhlasu gitu ya. Asalnya wa yanbaghil ikhlasu fid du'a, uslub aja, dan sepatutnya ya ikhlas dalam berdoa, sebagaimana sabda Nabi kama sabaqa, sebagaimana yang telah di atas telah disebutkan gitu. Fa akhlisu lahu ad-du'a, hendaknya Anda ikhlas ya untuknya dalam berdoa. Yang ke-11, ittafaqal fuqaha ala masyru'iyyatis salam fi akhir shalat. Ada ya, Fatihah udah, shalawat udah, doa udah, takbir yang ke-4 sekarang ya. Ulama sepakat dimasyru'iyatkannya, dilegalkannya ya, disyariatkannya salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi, bedanya masalah biasanya tamin warahmatullahi wabarakatuh ya. Fi akhir shalah, di akhir shalah gitu. Lil haditsil waridi anhu ya, pada hadis yang datang dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di selalu sallallahu alaihi wa ala ali. Nah, Bapak-bapak kalau juga suka berselawat, bagusnya ada kata-kata ali wa sahbihi, itu berkah nanti anak kita, kenapa? Istri kita ya, itu kita doain anak kita, jangan buat diri sendiri. Jadi usul salat itu yang indah, jangan lupa habis salawat ada salam, kan ada orang salawat doang. Ini para ulama ditegur, kenapa ente nyebut nama saya, kata Nabi. Imam Ghazali itu ditanya gitu, nyebut nama saya, salawat sama saya, gue agak salam sama saya. Ya, Nabi sampai diriwayatkan Nabi acuh aja sama orang itu. Ya Rasul, kenapa engkau selalu acuh kepadaku? Li'annaka dzakarta ismi wa shallaita alayya wa lam tusallim alayya. Karena ente nyebut nama saya, selawat kepada saya, tapi agak salam sama saya. Dan Allah perintah ini apa? Sallu alaihi wa sallimu, dua ya, gitu ya. Baik, apa kata Nabi? Anna Rasulullah sallallahu alaihi ya wasallam shalla ala janazatin. Anna, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla ya, salat ini ala janazah, pada arti mensolatkan jenazah. Fakabbara, kemudian ini Pak tartib, atau kemudian beliau bertakbir alaiha, atas salat itu arba'an, 4 kali. Wasallama taslimatan wahidatan, dan beliau mengucap satu salam. Maka kalau kita sekarang di Madinah Mekah itu ada orang-orang yang usil juga ibadat.
Pas giliran kita kedua, waalaikumsalam begini. Aneh begitu. Kita aja lagi kan kalau Imam Syafi'i di Hijri Ismail juga angkat tangan, tapi nggak dikecup. Itu ada yang kita lagi begini pegang tangannya. Itu ada orang-orang yang nasi dia. Ya kelompok-kelompok yang kelompok itu dah. Tekstual. Artinya kagak lembut, pik itu banyak begitu. Ya pendapat. Dia maunya ngikutin gaya dia doang. Ya, karena dia baru baca bukunya satu gitu. Wassalamu yakunu ba'da akhir takbirah, dan salam itu ya terjadi ba'da akhir takbirah, setelah akhir takbir. Maksud takbir yang keempat, Allahu Akbar. Yang keempat tuh diam sebentar atau baca yang Allahumma la tahrim ajrahu, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali aja cukup. Ya, begitu. Tapi ada keterangannya nih. Bagusnya 2 dapat. Wal wajibu al mujzi'u taslimah wahidah. Yang wajib yang dapat pahala itu 1 salam. Wa man ata, dan barang siapa yang mendatangkan bisaniyah salam yang kedua, fala syai'a alaihi, maka kagak dosa atasnya. Wassalatu sahihatun fi kullin, ya, dan salat itu sah, benar pada setiap kondisi. Wa taslimatu tsaniyah, dan salam yang kedua juga ini zikrun wa fi'lun khair. Ya, dalilnya Pak. Kalau ada yang itu kalau Nabi 1 doang, itu apa-apa dia teks. Kalau enggak nanti bida. Ya, itu radikal karena sempitnya ilmu. Orang Nabi nangis, ya Allah kagak ridho, 1 aja umatku masuk neraka. Ini dikit-dikit ente neraka, ente bida neraka. Kayak dia panitia neraka aja. Ya, jadi salam yang kedua itu zikir wa fi'lun khair, perbuatan yang baik. Yang ke-12, yajuzu salatul janazati furada bila khilafin. Dibolehkan salat jenazah itu sendiri-sendiri. Ya, boleh tanpa ada silang pendapat. Begini Pak, kan suka ya, sudah selesai nih rombongan pertama, ada lagi misalnya, namanya orang alim banyak, bikin lagi boleh. Udah selesai, ada lagi sendiri, boleh, sendirian, begitu ya. Walakin sunnata, tetapi sunnah antusolliya jama'atan, tetapi sunnahnya sholat jenazah berjamaah. Lil akhbari sahihah wal ijma', ya, karena ada hadis-hadis yang sahih, ya, dan ijma' para sahabat. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, ma min rajulin muslimin yamutu, tidaklah seorang lelaki muslim mati, wafat, ya, fayakumu ala janazatihi arba'una rajulan, kemudian yang menyolatinya ada 40 orang. Ya, la yusyrikuna billahi syai'an. 40 orang ini orang-orang yang tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Illa, melainkan syafa'ahumullahu fihi. Ya, melainkan Allah memberikan syafaat, ya, dengan sebab 40 orang itu kepada si mayit. Oleh karenanya bapak-bapak, itu penting tuh. Maka beruntung kalau pas kita ini pas hari Jumat, banyak. Ya, kalau misal hari biasa, undang tetangga. Kan kemarin udah dia habis informasikan kematian, undang juga, apalagi para guru-guru, orang soleh, Pak, doain aja, undang itu. Ya, ada 40 orang, jadi syafaat buat si mayit, begitu. Nanti dia juga barisnya bagaimana? 1 baris atau 3 baris? 3 baris. Wa qala sallallahu alaihi wasallam aidan, ma min muslimin yamutu fa yusalla alaihi salasatu sufufin minal muslimina illa wajabat
wa fi lafzin illa ghafarallahu lahu. Nah, ya. Tidaklah seorang muslim yang meninggal dunia kemudian dia disolatkan, ini fayusalla majhul ya. Kemudian dia disolatkan ya oleh ya salah satu tiga suku, sofan di jabatan suku, 3 baris gitu. Orang ini misalnya datang nih 40 orang, dibuat 3 sof. Nah, gitu. Jangan 3 serasa, 3 sof. Ya. Ini kata yang dengar dari luar, kok kayak ini ngaji nyebut sayur sof. Salah paham karena dengar dari jauh. Ya, sufuf. Nah, ya. Jadi tidaklah seorang muslim yang meninggal dunia kemudian dia disolatkan oleh 3 baris dari orang-orang muslim illa melainkan wajabat. Di sini wajabat biasanya wajabat lahul jannah. Aku wajib atasnya dapat surga. Artinya wa fi lafzin, dan ada juga lapasnya bukan pakai ini tapi illa ghafarallahu lahu, melainkan Allah ampuni baginya. Begitu. Terakhir mas'alatun. Ada problem nih, apa nih? Idza lam yujad ma'al imami ghairu rajulin wahidin. Nah, masalahnya pas mau sholat jenazah kagak ada orang. Ya, kita doang nih, ini kakaknya mati, kita meninggal wafat, kita adenya. Qad qala sallallahu alaihi wasallam, "Ma min rajulin muslimin yamutu." Tidaklah seorang lelaki muslim mati, wafat, ya. Fayakumu ala janazatihi arba'una rajulan. Kemudian yang menyolatinya ada 40 orang. Ya, la yusyrikuna billahi syai'an. 40 orang ini orang-orang yang tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Illa melainkan syafa'ahumullahu fihi. Ya, melainkan Allah memberikan syafaat ya dengan sebab 40 orang itu kepada si mayit. Oleh karenanya bapak-bapak itu penting tuh. Maka beruntung kalau pas kita ini pas hari Jumat, wah, banyak ya. Kalau misal hari biasa undang tetangga, kan kemarin udah dia habis informasikan kematian, undang juga apalagi para guru-guru orang soleh, Pak doain aja, undang itu ya. Ada 40 orang, nah, jadi syafaat buat si mayit begitu. Nanti dia juga barisnya bagaimana? 1 baris atau 3 baris? 3 baris. Wa qala sallallahu alaihi wasallam aidan, ma min muslimin yamutu fa yusalla alaihi salasatu sufufin minal muslimina illa wajabat wa fi lafzin illa ghafarallahu lahu. Nah, ya. Tidaklah seorang muslim yang meninggal dunia kemudian dia disolatkan, ini fayusalla majhul ya. Kemudian dia disolatkan ya oleh ya salah satu 3 suku, sofan di jabatan suku, 3 baris gitu. Orang ini misalnya datang nih 40 orang, dibuat 3 sof. Nah, gitu. Jangan 3 serasa, 3 sof. Ya. Ini kata yang dengar dari luar, kok kayak ini ngaji nyebut sayur sof. Salah paham karena dengar dari jauh. Ya, sufuf. Nah, ya. Jadi tidaklah seorang muslim yang meninggal dunia kemudian dia disolatkan oleh 3 baris dari orang-orang muslim illa melainkan wajabat. Di sini wajabat biasanya wajabat lahul jannah. Aku wajib atasnya dapat surga. Artinya wa fi lafzin, dan ada juga lapasnya bukan pakai ini tapi illa ghafarallahu lahu, melainkan Allah ampuni baginya. Begitu. Terakhir mas'alatun. Ada problem nih, apa nih? Idza lam yujad ma'al imami ghairu rajulin wahidin. Nah, masalahnya pas mau sholat jenazah kagak ada orang. Ya, kita doang nih, ini kakaknya mati, kita meninggal wafat, kita adenya. Nah,
Kemudian kita manggil ada Pak Ustadz, kita berdua Pak Ustadz. Nah, ini masalahnya ya. Kita paham dulu. Idza lam yujad ma'al imami ghairu, jadi fa'il dari yujad. Rajulin wahidin. Rajulin jadi mudhaf ilaih, bahwa mudhaf wahidin na'at ya. Apabila tidak ada bersama imam ya, kecuali hanya satu orang aja. Oke aja dah, saja. Fa innahu la yaqifu hidahu, maka jangan berdiri di belakangnya. Ya, gitu. Kama huwa as-sunnah fi sa'ir salawat ya, sebagaimana mana? Fa innahu la yaqifu, jangan berdiri di belakangnya sebagaimana itu sunnah. Itu fi sa'ir salawat, pada setiap salawat. Bal yakhifu khalfal imam. Pak, kan kalau kita sholat apa? Sholat wajib. Kita berdua sama anak kita nih di perjalanan. Kan sholatnya gimana? Ini bapaknya. Ya, makmumnya di mana? Bukan di belakang, bukan. Tapi di sampingnya, dia sebatas dengan ini nih. Satu lapak kaki. Nah, ya, tapi kalau sholat jenazah walaupun berdua doang beda, dia tetap posisinya khalfahu, di belakangnya, bukan di sampingnya. Nah, ini ada perbedaannya. Jadi dalam sholat pun diatur tata caranya. Kadang sholat berdua doang nggak tahu, kayak biasa imam di situ, makmumnya di sini, nggak jauh, dekat ditarik, nah, ya, itu ya. Jadi bal yaqifu khalfal imam, tetapi makmum yang satu orang tadi yaqifu berdiri khalfa, di belakang imam ya. Lima warada fi khabari Abi Talha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sabiq, sebagaimana keterangan yang datang dalam hadis Abi Talha bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang as-sabiq, yang lalu. Gitu. Udah belum? Hah? Udah? Hah? Udah ya? Soalnya ngajinya dari malam ya, jam 4. Dari subuhnya awal. Ya, baik. Mauqiful musalli minal janazah wallahu alam bis-shalah. Nah, besok nih bagaimana meletakkan jenazah? Posisi di mana si imam nih? Harus tahu juga imam nih. Atau saja imam. Bingung di mana? Tapi nanti boleh semua ya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wal dhunub. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin
محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. جددوا إيمانكم بلا إله إلا الله أفضل ما قلت أنا ونبينا من قبلي لا إله إلا الله مفتاح الجنة لا إله محمد رسول الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فاغفر لي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا استحضار حضرة الله.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah sebelum doa saya ngundang pertama nanti malam di Masjid Jamil Ma'mur ada peringatan Maulid Nabi ya. Itu. Yang kedua yang mau ikut juga, saya setiap malam ini nih, nanti malam Senin itu ngaji, diminta ngaji nih kitab Nasaihul Ibad ya, di musola dekat sini nih, Al Barokah, nah, situ ya, Ustaz Khalik. Saya diminta panitianya untuk ngisi pengganti pada Profesor Dr. Aceng Rahmat tentang kitab Nasaihul Ibad ini karangan ulama besar ya, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani ya, kan ini dekat dari situ tuh. Jadi setiap maghrib malam Senin kita ngaji dulu ini, nanti malam ngaji dulu baru ke malam ya. Semoga bisa ngikutinnya, ini bagus kitabnya. Allahumma bihaqqil Fatihah, sirril Fatihah, barakatil Fatihah. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man ya'dihi yaghfir wa yarham. Ya dafi'al bala, ya Allah, dafi'al bala ya Rahman, ya dafi'al bala ya Rahim. Allahumma taqabbal ma fi dhamirina innaka 'alamul ghuyub, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ya برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sekian, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.